Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Ya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mempertegas masalah minyak pelet jarang goyang. Nanti tidak tidak heran dalam pembahasan ini dan minyak jarang goyang sangat terkenal, legenda, sampai ada lagunya nyanyian jarang goyang. Jadi pembahasan dulu sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, tentang masalah minyak pelet jarang goyang ya. Minyak pelet jarang goyang. Nanti manfaatnya juga pun banyak. Masalah asmara, untuk melancarkan rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi itu pakai mantra atau enggak, Kang? Tapi semua orang itu mintanya itu yang instan. Kak neko-neko ritual puasa, suruh wirid, suruh ngapalkan ini, suruh melakukan hal-hal kayak begitu, begini, yang ribet. Manusia zaman sekarang mintanya itu yang instan, barang sudah jadi. Kalau seseorang disuruh masih merapalkan rapalannya, itu barang belum jadi. Itu ya, kalau sudah jadi hanya tinggal pakai, hanya tinggal diniatkan saja, itu sudah oke. Jadi minyak jarang goyang ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya. Itu gimana, kan? Nah, itu dipakai, dioleskan ya tiap hari. Dioleskan tiap hari ya, di kedua alis dan telapak tangan sampai di pergelangan tangan. Di pagi ataupun sore dipakai tiap hari. Kan misalnya di rumah ya enggak apa-apa dipakai. Supaya apa? Tuah dan kekuatannya itu bisa menyatu di dalam tubuh. Nah, tinggal kita nanti keluar aktivitas, bergaul, ketemu dengan seseorang, itu peletnya nanti akan aktif secara otomatis ya, tanpa mantra. Ya, ingat dipakai tiap hari. Ada orang yang beli di saya itu setahun itu nggak pernah dipakai itu 2 kali 3 kali ya. Dan saya tahu loh, kok minyaknya terlalu masih banyak, padahal 2 tahun 1 tahun. Iya, Kang, saya pakai 3 atau 2 kali loh. Iya, penggunaan yang bagus efektif adalah tiap hari. Coba ya, pagi ataupun sore ataupun malam ya, dipakai, dioleskan di kedua alis dan di telapak tangan ya, dioleskan di pergelangan tuh, lalu aktivitas itu ya tuh. Jadi manfaatnya juga banyak sekali gitu. Nanti memberikan hal-hal yang positif. Orang yang gak suka jadi suka, biasanya nggak disukai perempuan jadi disukai perempuan ya. Jadi hal-hal seseorang yang membuat hajatnya itu seret dan terhalang, itulah jika seseorang bila dicek orang itu misalnya hanya amannya 20%, berarti nggak aman 80%, kan besar. Oh, amannya hanya 5%, oh amannya hanya 15%, oh amannya hanya 30%, hanya 35%. Nah, ini yang membuat hajat sampean itu akan seret, akan terhalang. Walaupun sampean pakai media apapun, sampean ritual, sampean beribadah, sampean beli media, buahnya di mana-mana, harganya ratusan ribu, jutaan, ratusan juta ya. Lelaku di goa, kum di laut, namun hasilnya tetap nol. Kenapa, Kang? Ya tadi itu, Mang,
dalam dirinya nggak aman. Itu ya. Nanti nggak aman itu dikategorikan ada tiga tahap ya. Yang pertama, seseorang itu dapat kiriman atau guna-guna berupa jin ataupun demit ya, yang membuat aura tertutup atau dirinya itu menjadi kacau lah, dikendalikan oleh jin atau demit, setan, iblis ya, gitu. Itu dari mana Kang? Ya dari hadiah seseorang, kiriman, sihir dari seseorang yang nggak suka kepada kita, kayak gitu. Kemudian yang dua, dapat kiriman kabut ataupun asap hitam yang melingkupi di seluruh badan kita ya, membuat aura kita tertutup, membuat hidup kita bermasalah ya, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dinaungi oleh energi warna merah, hasil dari sifat perilaku kita yang emosi, ngamukan, egois, ngeyel, cengkal, karpe dewe ya. Bagaikan di batin itu bagaikan ada batu hitam yang keras, tidak mau mencair itu ya. Dikasih saran apapun dia nggak mau, namanya bebal, batu keras, hatinya keras, bagaikan watu hitam. Wah, kayak gitu. Nah, ini ya yang menggaling seseorang tidak lancar hajat. Walau sampean beli sepil, gelang opo, minyak opo, keris pusaka ini, melakukan puasa, tirakat, mengamalkan amalan, ilmu pengasihan atau pelet, hasilnya tetap nol ya. Gimana kan tata cara ya? Paling bagus ya dicek Kang, diri saya ini aman atau enggak Kang, tuh dicek. Namanya dukun ya tahu bisa tuh ya, tuh. Bukannya sekedar cek kodam, cek ini, cek itu, ya percuma ya, hanya cek aja, nggak ada manfaatnya. Kalau ngecek sesuatu itu ya cek kodam, misalnya ada kodamnya, manfaatnya apa, berapa persen itu. Kalau cek kodam harimau, cek leluhur raja ini, sing dicek iki uripe lo kacau, semburat amburadul ya, gitu ya, kayak gitu. Itu yang penting ditanyakan dalam manfaatnya itu, bukan cak-cek percuma. Aku bangga aku dicek sono harimau, cek sana ada naga, dicek sana itu ada beruang ya, ada semut ya, ada kelelawar dan lain-lain ya, tuh ya lur ya, kayak gitu. Makanya itu yang ditanya adalah hal-hal yang bermanfaat ya. Kembali kita ke minyak pelet jarang goyang ya. Minyak pelet jarang goyang ini mempunyai manfaat besar sekali ya gitu. Jadi penggunaannya digunakan itu setiap hari, dioleskan, bukan disimpan di tas, di lemari ya, dipakai tuh ya, dipakai tuh ya, dipakai, jangan disimpan ya, tuh digunakan. Beli itu maksudnya adalah supaya memberikan manfaat ya, dalam melancarkan hajat sampean. Dan yang penting adalah bimbingan dan konsultasi ya, itu yang terpenting, karena itu adalah paling mahal ya. Tanya-tanya, kenapa saya mau begini Kang, kenapa ini Kang, saya jodoh Kang dengan ini Kang, usaha saya kok seret gimana Kang, bisa ditanyakan. Yang penting kirim foto terkini ya, jangan kirim foto waktu SMP, SD, TK itu ya, artinya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Paling bagus itu adalah yang terkini itu ya.
Itu minyak pelet jarang goyang ini ya. Nanti membuat badan tuh adem, tenang, dan rileks. Itu ya. Jadi tanyakan, kenapa Kang saya kok hajat saya kok selalu seret? Nah, itu dicek amannya itu berapa persen. Itu. Dan cocoknya saya itu dari bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga berapa persen. Nah, itu. Kalau cocoknya itu dari bapak rumah tangga, cocoknya itu misal 80%, nah itu bagus, perilakunya apik ya. Kalau cocoknya dari 30 atau 5%, ya itu bisa kawin cerai ya, karena mengedepankan tidak suka kerukunan, tidak suka pergaulan, waplek, egois, kurang percaya pada Tuhan ya, hanya ngomong mbak Tuhan, mendekatkan diri hanya omongan ya. Tidak ada tertanam keyakinan kepada Tuhan. Itu ya, ada orang-orang yang buang ngeyel yang nawamen wis nawamen pol, waplek pol ya. Itu aja lur ya. Cukup sekian bila perkataan gaplei. Dalam setiap pemaharan yang terpenting adalah bimbingan dan konsultasi. Bukan selembaran kertas untuk dihafalkan, diwirid ya, akhirnya bosen kayak bantal. Yang ditanya gak nyaut, gak memberikan bimbingan, akhirnya diblokir, lama-lama kakek tanya ya gitu. Ya cukup sekian, terima kasih. Bila ada perkataan gaplei, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mempertegas masalah minyak pelet jarang goyang ya, itu. Nanti tidak heran dalam pembahasan ini, dan minyak jarang goyang sangat terkenal, legenda, sampai ada lagunya, nyanyian jarang goyang ya, gitu. Jadi pembahasan dulu sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, gitu, tentang masalah minyak pelet jarang goyang ya. Minyak pelet jarang goyang. Nanti manfaatnya juga pun banyak, untuk masalah asmara, untuk melancarkan rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi itu pakai mantra atau enggak Kang? Tapi semua orang itu mintanya itu yang instan, gak neko-neko ritual puasa, suruh wirid, suruh ngapalkan ini, suruh melakukan hal-hal kayak begini yang ribet kan gitu. Jadi manusia zaman sekarang mintanya itu yang instan, barang sudah jadi. Kalau seseorang disuruh masih merapalkan rapalannya, itu barang belum jadi. Itu ya. Kalau sudah jadi hanya tinggal pakai, hanya tinggal diniatkan saja, itu sudah oke. Gitu. Jadi minyak jarang goyang ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya. Itu gimana Kang? Nah, itu dipakai, dioleskan ya tiap hari, ya, di kedua alis dan telapak tangan sampai di pergelangan tangan. Di pagi ataupun sore dipakai tiap hari. Kan misal saya di rumah ya enggak apa-apa dipakai. Supaya apa? Tuah dan apa ini, kekuatannya itu bisa menyatu di dalam tubuh. Nah, tinggal kita nanti keluar aktivitas, bergaul, ketemu dengan seseorang, itu peletnya nanti akan aktif secara otomatis ya, tanpa mantra. Tuh. Ya, ingat dipakai tiap hari. Ada orang yang beli di saya itu setahun itu nggak pernah dipakai itu 2 kali 3 kali ya. Itu. Dan saya tahu loh, kok minyaknya terlalu masih banyak, padahal 2 tahun 1 tahun. Iya Kang, saya pakai 3 atau 2 kali loh.
Itu ya. Penggunaan yang bagus, efektif adalah tiap hari. Tuh ya. Pagi ataupun sore ataupun malam. Ya, dipakai dioleskan di kedua alis dan di telapak tangan ya, dioleskan di pergelangan. Tuh. Lalu aktivitas. Tuh ya. Tuh. Jadi manfaatnya juga banyak sekali. Nanti memberikan hal-hal yang positif. Orang yang gak suka jadi suka, biasanya gak disukai perempuan jadi disukai perempuan, ya kayak gitu. Jadi hal-hal seseorang yang membuat hajatnya itu seret dan terhalang, itulah jika seseorang bila dicek orang itu misalnya hanya amannya 20%, amannya 20%. Berarti nggak aman 80%, kan besar. Oh amannya hanya 5%, oh amannya hanya 15%, oh amannya hanya 30%, hanya 35%. Nah ini yang membuat hajat sampean itu akan seret, akan terhalang. Walaupun sampean pakai media apapun, sampean ritual, sampean beribadah, sampai beli media banyak di mana-mana, harganya ratusan ribu, jutaan, ratusan juta ya. Lelaku di goa, kum di laut, namun hasilnya tetap nol. Kenapa Kang? Ya tadi itu Mang, dalam dirinya nggak aman. Itu ya. Nanti nggak aman itu dikategorikan ada tiga tahap ya. Tuh, yang pertama, seseorang itu dapat kiriman atau guna-guna berupa jin ataupun demit ya, yang membuat aura tertutup atau dirinya itu menjadi kacau lah, dikendalikan oleh jin atau demit, setan, iblis ya, gitu. Itu dari mana Kang? Ya dari hadiah seseorang, kiriman, sihir dari seseorang yang nggak suka kepada kita, kayak gitu. Kemudian yang dua, dapat kiriman kabut ataupun asap hitam yang melingkupi di seluruh badan kita. Ya, membuat aura kita tertutup, membuat hidup kita bermasalah ya, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dinaungi oleh energi warna merah, hasil dari sifat perilaku kita yang emosi, ngamuan, egois, ngeyel, cengkal, karpe dewe ya. Bagaikan di batin itu bagaikan ada batu hitam yang keras, tidak mau mencair, itu ya. Dikasih saran apapun dia nggak mau, namanya bebal, batu keras, hatinya keras, bagaikan watu hitam. Wah, kayak gitu. Nah, ini ya yang menggaling seseorang tidak lancar hajat. Walau sampean beli sepil, gelang opo, minyak opo, keris pusaka ini, melakukan puasa tirakat, mengamalkan amalan, ilmu pengasihan atau pelet, hasilnya tetap nol. Ya. Gimana kan tata cara? Ya paling bagus ya dicek Kang, diri saya ini aman atau enggak Kang? Tuh dicek. Namanya dukun, ya tahu bisa. Tuh ya. Tuh. Bukannya sekedar cek kodam, cek ini, cek itu, ya percuma. Ya, hanya cek aja. Tuh, enggak ada manfaatnya. Kalau ngecek sesuatu itu ya cek kodam, misalnya ada kodamnya manfaatnya apa, berapa persen itu. Cek kodam harimau, cek leluhur raja ini. Nah,
sing dicek iki uripe lo kacau, semburat amburadul ya. Itu ya kayak gitu. Itu yang penting ditanyakan dalam manfaatnya. Itu bukan cak cek percuma. Aku bangga aku dicek sono harimau, cek sana ada naga, dicek sana itu ada beruang ya, ada semut ya, ada kelelawar dan lain-lain ya. Tuh ya lur ya, nah, gitu. Makanya itu yang ditanya adalah hal-hal yang bermanfaat ya. Kembali kita ke minyak pelet jarang goyang ya. Minyak pelet jarang goyang ini mempunyai manfaat besar sekali ya. Itu nanti penggunaannya digunakan itu tiap hari dioleskan, bukan disimpan di tas, di lemari ya, dipakai tuh ya, dipakai tuh ya, tuh ya, dipakai, jangan disimpan ya, tuh digunakan. Beli itu maksudnya adalah supaya memberikan manfaat ya dalam melancarkan hajati sampean. Dan yang penting adalah bimbingan dan konsultasi ya, itu yang terpenting karena itu adalah paling mahal ya. Tanya-tanya, kenapa saya ngomong begini Kang, kenapa ini Kang, saya jodoh Kang dengan ini Kang, usaha saya kok seret gimana Kang, bisa ditanyakan. Yang penting kirim foto terkini ya, jangan kirim foto waktu SMP, SD, TK tuh ya, ibaratnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Paling bagus itu adalah yang terkini itu ya. Itu minyak pelet jarang goyang ini ya, nanti membuat badan itu adem, tenang, dan rileks itu ya. Jadi tanyakan, kenapa Kang saya kok hajat saya kok selalu seret. Nah, itu dicek amannya itu berapa persen itu, dan cocoknya saya itu dari bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga berapa persen. Nah itu kalau cocoknya itu dari bapak rumah tangga, cocoknya itu misal 80%, 70%, nah itu bagus, perilakunya apik ya. Kalau cocoknya dari 30 atau 5% ya, itu bisa kawin cerai ya, karena mengedepankan tidak suka kerukunan, tidak suka pergaulan, waplek, egois, kurang percaya pada Tuhan ya, hanya ngomong aku mbak Tuhan, mendekatkan diri hanya omongan ya. Tidak ada tertanam keyakinan kepada Tuhan itu ya. Ada orang-orang yang buanggel ngeyel newemen, wis newemen pol, waplek pol gitu ya. Itu aja lur ya, cukup sekian. Bila perkataan gaplei dalam setiap pemaharan, yang terpenting adalah bimbingan dan konsultasi, bukan selembaran kertas untuk dihafalkan, diwirid ya, akhirnya bosen kayak bantal. Yang ditanya gak nyaut, gak memberikan bimbingan, akhirnya diblokir, lama-lama kakek tanya ya. Itu ya, cukup sekian, terima kasih. Bila ada perkataan gaplei, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.